Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar itu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan teks eksplanasi. Sumatera Utara meluap dan merendam ratusan rumah. Banjir terjadi sejak Minggu dini hari. Ratusan rumah yang terendam banjir tersebar di sejumlah kelurahan di sepanjang aliran Sungai Padang. Banjir terparah berada di Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan Badak Bejuang, dan Kelurahan Sri Padang. Air yang merendam permukiman merupakan kiriman dari hulu Sungai Padang di Kabupaten Simalungun. Banjir juga diperparah dengan pendangkalan Sungai Padang dan tidak berfungsinya sejumlah pintu air. Meski banjir telah berulang kali terjadi, namun pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mencari solusi untuk mengatasi banjir tersebut. Nah, setelah melihat tayangan video tersebut, pengertian teks eksplanasi dapat disimpulkan yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, baik itu sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, diantaranya yaitu pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta dan faktual, ya jelas ya. Yang kedua yaitu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, yaitu fokus pada umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa, hujan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teks eksplanasi itu tidak termasuk jika kita membahas suatu ibaratnya politik, jadi tidak termasuk itu teks eksplanasi. Jadi membahas seperti keadaan alam, bagaimana ada bencana, apakah ada bencana, terus selanjutnya bukan hanya alam tapi keadaan budaya, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi, kita langsung masuk ke dalam struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, yaitu di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum dari fenomena alam peristiwa yang akan dibahas, ya jelas ya. Selanjutnya itu poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi, ya ibaratnya bagaimana awal proses terjadinya suatu bencana itu gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas di pernyataan umum tadi, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas, ya. Deretan penjelas. Selanjutnya yaitu ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, setelah mengetahui tiga struktur teks tersebut, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Baik, setelah itu kita langsung masuk ke dalam kaedah kebahasaan teks eksplanasi. Ada beberapa dalam menyusun teks eksplanasi harus diperhatikan kaedah kebahasaannya, yaitu pertama menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu, ya jelas ya. Dalam setiap bencana pasti ada penjelasan di mana dan kapan, pasti menggunakan juga konjungsi waktu, ya, kasual dan waktu, ya. Baik, selanjutnya yang ketiga itu terdapat istilah ilmiah. Yang keempat itu menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima itu bersifat informatif. Baik, setelah mengetahui dari
ciri-ciri dari teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan dan teks eksplanasi. Baik, setelah mengetahui itu kita akan membaca suatu teks eksplanasi dan mengidentifikasinya. Yuk kita baca pada kesempatan kali ini, yaitu contoh teks eksplanasi, yaitu kemiskinan ya. Kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat, kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok itu diantaranya sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat yang tergolong miskin lumrahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, misalnya terkait kebutuhan sandang. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah mereka secara seadanya. Bahkan banyak di antara yang membangun rumah di atas tanah orang lain, tanah milik negara ataupun tempat fasilitas umum. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, sulitnya akses terhadap pendidikan, hingga sulitnya mendapat pekerjaan. Tak hanya itu, kemiskinan dapat menjadi faktor kesengajaan sosial dalam suatu negara. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan semakin menambah faktor kemiskinan. Dalam struktur sosial, kemiskinan mengarah pada faktor kurangnya pendidikan. Masyarakat miskin cenderung tidak menganggap bahwa pendidikan itu penting, sehingga mereka pun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bersaing di dunia pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah juga telah membuat program untuk meretas kemiskinan. Contoh yaitu menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Nah, dari teks tersebut, Ibu harap siswa Ibu dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yang udah Ibu tampilkan. Setelah itu dikumpulkan minggu depan. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu harap sampai di sini perjumpaan kita. Ibu telah memberikan materi tentang eksplanasi. Ibu harap dikerjakan pekerjaannya di rumah dengan baik, dan Ibu harap juga mengerti apa yang Ibu terangkan. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf karena kurangnya itu datangnya dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya.